Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdillah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, Prodi Manajemen Informatika 24. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu desain grafis dan bitmap, PS Vector, dan Adobe Photoshop. Oke, langsung saja ke materinya. Gaskan. Yang pertama kita akan membahas tentang desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah proses menciptakan komunikasi visual menggunakan elemen-elemen seperti teks, gambar, warna, dan bentuk untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif dan menarik. Lalu selanjutnya ada unsur dalam desain grafis. Desain grafis memiliki 4 unsur. Yang pertama ada teks. Teks di sini sebagai media utama penyampaian informasi. Yang kedua, warna. Warna untuk menciptakan suasana dan identitas visual. Yang ketiga ada gambar atau foto. Gambar atau foto yaitu untuk memperkuat atau menggantikan narasi seperti teks. Yang keempat ada garis, bentuk, dan tekstur. Ketiga ini memiliki elemen dasar pembentuk visual. Selanjutnya ada tujuan desain grafis. Desain grafis memiliki 5 tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi, yaitu untuk membantu menjelaskan pesan atau data secara visual dan juga memudahkan pemahaman dibandingkan teks saja, misalnya infografis. Yang kedua, untuk menarik perhatian. Desain visual yang menarik bisa membuat audiens lebih tertarik melihat atau membaca konten tersebut, dan juga digunakan dalam iklan, media sosial, dan juga kemasan produk. Yang ketiga, membangun identitas merek. Desain grafis juga bertujuan untuk membangun identitas merek seperti logo, warna, dan gaya visual, menciptakan citra merek yang kuat dan konsisten, serta juga membantu membedakan merek di pesaing. Yang keempat, mempengaruhi emosi dan tindakan. Desain grafis bisa mengunggah emosi dan mendorong tindakan seperti membeli produk, berdonasi, atau mendaftar. Yang kelima, menjadi media komunikasi efektif. Desain grafis juga bisa menjadi media komunikasi efektif seperti menggabungkan elemen teks dan gambar untuk komunikasi yang cepat dan jelas. Juga digunakan di berbagai media cetak, digital, dan interaktif. Nah, itu pembahasan desain grafis. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan bitmap PS Vector. Saya akan menjelaskan bitmap terlebih dahulu. Bitmap, gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, unit terkecil gambar yang membentuk sebuah gambar. Bitmap memiliki format seperti JPEG, PNG, BMP, dan TFF. Bitmap memiliki karakteristik piksel. Setiap gambar terdiri dari sejumlah piksel yang membentuk warna dan detail. Ukuran file bitmap cenderung lebih besar tergantung pada resolusi dan kualitas gambar. Bitmap memiliki kualitas gambar menurun ketika diperbesar atau menjadi pecah dan blur. Bitmap cocok digunakan untuk foto, gambar berwarna, dan ilustrasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, vektor. Gambar yang menggunakan garis, bentuk, dan objek matematis untuk menggambarkan gambar. Format vektor yaitu SVG, EI, EPS, dan PDF. Vektor memiliki karakteristik
matematis, tersusun dari patch, garis, dan bentuk yang diprogram dalam koordinat. Vektor memiliki ukuran file biasanya lebih kecil dan lebih ringan dibanding bitmap. Kualitas vektor tidak kehilangan kualitas meskipun diperbesar atau diperkecil. Vektor cocok digunakan atau ideal untuk logo, ikon, grafik, teknis, dan ilustrasi sederhana. Nah, ini ada foto perbandingan bitmap vs vektor. Vektor disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis, dan bitmap disusun oleh objek yang disebut piksel. Vektor bersifat resolution independent, dan bitmap sifatnya resolution dependent atau dipengaruhi resolusi. Vektor pengaruh perbesaran tidak pecah, pengaruh perbesar bitmap, pengaruh perbesaran pecah, blur, dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Vektor ukuran penyimpanan relatif kecil, dan bitmap ukuran penyimpanan relatif besar. Vektor digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna solid, atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Dan bitmap cocok untuk jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk, digunakan untuk gambar kompleks berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka seperti foto dan hasil bidikan kamera. Vektor memiliki format penyimpanan bisa berupa AI, CDR, FH, FVS, dan bitmap. Format penyimpanannya yaitu PSD, TFF, JPG, GIF, BMP, dan PNG. Kesimpulannya yaitu bitmap cocok untuk gambar dengan detail halus seperti foto, tetapi tidak ideal untuk pengeditan skala besar. Vektor cocok untuk desain yang memerlukan fleksibilitas dalam pengeditan dan skalabilitas seperti logo dan ilustrasi grafis. Nah, itu perbandingan bitmap vs vektor. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu Adobe Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah perangkat lunak software profesional untuk pengeditan gambar dan desain grafis yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Photoshop digunakan secara luas oleh fotografer, desainer grafis, ilustrator, dan pekerjaan kreatif lainnya untuk memanipulasi dan menciptakan gambar digital. Selanjutnya ada fungsi Adobe Photoshop. Fungsi Adobe Photoshop di sini memiliki 5 fungsi. Yang pertama, pengeditan foto. Adobe Photoshop bisa memperbaiki warna, kontras, dan pencahayaan. Juga menghapus objek yang tidak diinginkan. Yang kedua, manipulasi gambar. Adobe Photoshop bisa menggabungkan beberapa gambar menjadi satu atau compositing, serta menambahkan efek visual atau artistic, blur, glow, distortion. Yang ketiga, pembuatan desain grafis. Adobe Photoshop juga bisa digunakan sebagai desain grafis, contohnya desain poster, banner, flyer, dan brosur, dan juga konten media sosial dan presentasi visual. Yang keempat, ilustrasi digital. Menggambar menggunakan brush digital, membuat karakter, komik, dan ilustrasi seni. 5. Pembuatan tipografi dan efek teks. Itu menambahkan dan mengedit teks dalam desain, efek khusus, emboss, shadow, glow, warp, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan Adobe Photoshop. Yang pertama ada editing foto profesional. Adobe Photoshop dikenal karena kemampuannya dalam meretouch foto, memperbaiki warna, dan menghilangkan cacat. Adobe Photoshop seringkali digunakan oleh fotografer profesional di seluruh dunia. Yang ketiga, kompatibilitas dengan format file beragam. Adobe Photoshop mendukung berbagai format file seperti PSD, JPG, PNG, TFF, dan banyak lainnya.
Yang keempat, kualitas output tinggi. Lalu yang kelima, fitur editing sangat lengkap. Adobe Photoshop memiliki fitur yang sangat lengkap. Fitur utama Adobe Photoshop yaitu seperti layers, tools pengeditan, adjustment layer, filter dan efek, dan text tool, masking, sehingga banyak digunakan oleh fotografer profesional karena fiturnya yang sangat lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop harganya yang mahal. Karena Adobe Photoshop adalah software berbayar dengan langganan bulanan atau tahunan, sehingga itu menjadikan salah satu kelemahan di dalam Adobe Photoshop. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Adobe Photoshop membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi untuk menampilkan kualitas gambar yang bagus. Yang ketiga, kurva pembelajaran cukup sulit. Mungkin untuk pengguna baru perlu waktu untuk menguasai semua fitur dan alatnya dalam Adobe Photoshop. Yang keempat, ukuran file besar. Adobe Photoshop memiliki ukuran file yang besar, oleh karena itu butuh penyimpanan atau kapasitas device atau komputer yang cukup besar. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.